Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jamaah Majelis Ta'lim Raudhatul Jannah yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita saling mengingatkan. Jadi bukan berarti ketika saya berada di depan saya yang paling, bukan sama sekali bukan. Ini justru menjadi pengingat diri saya dan tidaklah saya sampaikan ini kecuali rasa sayang saya kepada teman-teman semuanya. Mari kita saling mengingatkan, saling memberikan nasihat karena memang tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk saling memberikan nasihat. Dan kita sekarang sudah berada di hari ke-14. Adakah di antara kita yang bertanya pada diri kita, apakah ini adalah Ramadan terakhir kita? Adakah di antara kita yang bertanya pada diri kita, apa yang sudah saya persiapkan untuk menjemput 10 hari terakhir Ramadan? Adakah kita bertanya pada diri kita, sudahkah saya memaksimalkan hari pertama Ramadan sampai hari ini dengan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai? Atau selama 14 hari ini justru kita sia-siakan, waktu kita tidak produktif, justru kita banyak berada di sosial media. Hati-hati, pencuri Ramadan diantaranya adalah sosial media. Pencuri Ramadan diantaranya adalah pasar kaget. Tahu pasar kaget? Ya kan, pasar kaget itu pencuri Ramadan itu. Harusnya kita berdoa, harusnya kita fokus, kita cari makanan. Subhanallah, hati-hati. Ya, pencuri Ramadan itu diantaranya adalah kita sering lihat berita terkini. Masya Allah, hati-hati teman-teman. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hari-hari ini dengan adanya berita-berita. Gimana? Berita peperangan di sana, berita ini, berita itu. Wallahi, kalau kita menyibukkan diri kita dengan berita-berita terkini, sungguh rugi, waktu kita habis. Maka apa yang perlu kita lakukan untuk hari ini? Di antaranya adalah banyak-banyak bermuhasabah. Ya, tanya pada diri kita. Ya, wahai jiwa, apa yang sudah kau lakukan selama 14 hari? Wahai jiwa, sudahkah kau siap manakala hari ini ternyata hari terakhir engkau berpuasa? Wahai jiwa, sudahkah engkau khusyuk dalam salat? Wahai jiwa, sudahkah engkau jaga lisan? Ya, wahai jiwa, terus tanya. Ya. Dan orang-orang yang pandai bermuhasabah, orang-orang yang pandai untuk introspeksi diri, ialah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla akan selamatkan nanti di akhirat. Subhanallah. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan aib orang lain. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengurusi orang lain sampai kita lupa untuk mengurusi diri kita sendiri. Perbanyaklah bermuhasabah. Perbanyaklah meminta ampun kepada Allah. Perbanyaklah berdoa kepada Allah agar Allah memantaskan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena sungguh malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang Allah berikan taufik. Tidak semua hamba-hamba Allah di muka bumi ini yang Allah berikan taufik untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ada kalanya dia disibukkan oleh Allah di siang hari. Di siang harinya sibuk, ya, nyari tempat diskonan, gitu ya.
Apalagi ibu-ibu, sibuk di dapur seharian bikin nastar gitu ya. Sibuk buka pasar online, ya pasar oren, pasar ijo gitu ya. Masukin barang ke keranjang tapi nggak dicekot-cekot gitu kan. Sibuk terus siang hari. Sampai akhirnya malam hari tertidur. Bangun-bangun subuh, hilang Lailatul Qadar. Subhanallah. Maka dari itu mulai sekarang ibu-ibu ya tanya pada diri kita, ya, sudahkah kamu memanage waktumu gitu ya? Kenapa? Karena subhanallah, ya, apa yang kita lakukan pada hari ini dan hari-hari sebelumnya itu akan memiliki dampak yang akan kita rasakan di 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Ustazah, kalau saya kemarin 14 hari, kemarin tuh saya masih menyia-nyiakan waktu, belum produktif, belum maksimal dalam memanfaatkan waktu. Adakah waktu untuk saya berubah? Ada. Masih ada sisa waktu jika Allah masih memberikan kepada kita usia. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita prioritaskan? Banyak-banyak beristighfar. Karena istighfar ini pintu dari segala masalah. Istighfar. Ya. Perbanyak lisan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang teman-teman, beratnya kita di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran itu disebabkan karena hati kita terlalu keruh. Karena hati kita terlalu kotor. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, apa kata Utsman? Kalaulah hati seorang hamba itu bening, kalaulah hati seorang hamba itu bersih, maka ia tidak akan bosan dalam membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wallahi yang menghalangi kita untuk beramal saleh adalah dosa-dosa kita. Maka tangisilah dosa-dosa kita, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu. Dan tema ini ya kita ambil pada hari ini ya diantaranya adalah karena kita tidak tahu usia kita itu sampai kapan, teman-teman. Jadi saya rasa tema jikalau ini adalah Ramadan terakhirku itu adalah tema yang memang kita butuhkan ya, karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan, kita nggak ada yang pernah tahu. Bahkan esok hari apakah Allah masih memberikan kepada kita usia, kita nggak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Jangankan esok hari, duhur nanti saja belum tentu kita bisa salat duhur. Mungkin salat subuh tadi, salat duha tadi adalah salat terakhir kita di dunia. Maka dari itu, subhanallah ya akhwat, ya, mengingat kematian itu adalah modal penting bagi kita untuk menghadapi kehidupan dunia yang hanya sebentar ini. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata bahwa di antara cara melembutkan hati seorang hamba adalah dengan banyak-banyak mengingat kematian. Yaitu kata Imam Ibnul Qayyim. Karena mengingat kematian itu bisa memutuskan kelezatan-kelezatan yang dihadapi. Ya. Dan kita tahu bahwa setiap yang punya jiwa pasti akan Allah wafatkan. Dan kita nggak tahu kapan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah pada suatu hari, teman-teman, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an mereka berkumpul, duduk kayak gini nih, ya. Seperti teman-teman duduk, mereka duduk di hadapan Rasulullah SAW. Maka kemudian di antara salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya tentunya pertanyaan yang berkualitas, ya. Bukan pertanyaan receh, bukan. Ya, bukan pertanyaan. Jadi gini loh, teman-teman. Kita itu kalau ketemu guru, ketemu orang berilmu, ya kalau bisa itu ditata, apa sih yang mau saya tanya? Ya jangan ketika ketemu guru, ketemu orang berilmu yang ditanya, maaf Ustadz, maaf Ustazah mau tanya, gitu ya. Tanya apa Bu? Monggo, gitu ya. Antum tahu enggak di mana apa misalnya pertanyaan yang receh itu misalnya apa? Di mana tempat treatment untuk biar wajah glowing di Jogja ini? Yo, itu pertanyaan yang nggak penting-penting banget gitu ya. Ya tanya sesuatu yang penting ya dari urusan agama kita. Karena sahabat itu begitu, ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaan mereka? Ya Rasulullah, kata mereka ya Rasulullah, siapa sesungguhnya orang yang paling cerdas? Masya Allah. Lihat, para sahabat itu mereka rasa keinginan tahunya besar. Penasarannya tuh besar. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Manhumul aqyas. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas, catat ini baik-baik, adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan untuk hari setelahnya. Subhanallah.
Kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini, ibu-ibu. Tidak ada satupun di antara kita yang tinggal di dunia ini. Nggak ada. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak tahu kapan waktunya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya kematian itu nggak harus nunggu tua. Yang namanya kematian itu nggak harus nunggu sakit. Yang namanya kematian itu nggak harus nunggu miskin. Jikalau waktunya sudah tiba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya. Ya, beberapa hari yang lalu warga Yogyakarta digemparkan oleh wafatnya salah seorang wanita yang Masya Allah beliau sudah meninggal. Ya, kita doakan kebaikan. Allahumma gfirlah warhamah wa'afiyah wa'fu anha wa akrim nuzula wa wasi' madkhalaha waj'al qabraha raudhatan min raudhatil jannah. Yang banyak ya Masya Allah memberikan kebaikan ya kepada sesama di Yogyakarta ini. Ya, usianya baru 41 tahun ya, dan beliau meninggal dalam keadaan kecelakaan. Ya, semoga Allah mengampuni dosa beliau. Coba ibu-ibu, orang yang meninggal dalam kecelakaan itu kira-kira keluarganya kaget nggak? Pasti, ya pasti. Nggak usah dibahas, nggak usah dicari siapa orangnya. Orangnya udah nggak ada. Ini kita nih ibu-ibu biasanya penasarannya tinggi juga. Ya. Yang jelas saya kasih tahu, maksudnya ternyata orang meninggal tuh nggak harus nunggu 60 tahunan dulu gitu loh. Jadi ibu-ibu ya, eyang-eyang di sini yang usianya sudah melebihi 60 tahun ya. 70 gitu ya, Masya Allah ya, apalagi 70. Berarti ini udah 75 ini ya, Masya Allah. Harus sudah banyak-banyak mengingat kematian yang ya. Tapi mati itu nggak harus tua yang ya. Kita yang muda-muda juga harus banyak mengingat kematian. Nah itu buktinya ya, banyak orang-orang muda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman, karena kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah untuk check out dari dunia ini, kita bersiap-siap. Ya, kalau teman-teman kita masuk hotel, kita tahu ya check out hotel jam 12, dari jam 11 kan kita udah siap-siap tuh. Ya, karena kita tahu waktunya jam 12 sudah check out. Tapi masalahnya check out dari dunia ini kita nggak ada yang tahu. Ya, kita harus sudah bersiap. Persiapannya seperti apa Ustazah? Persiapannya adalah dengan beriman serta beramal. Kan gitu ya, beriman dan beramal. Nanti iman itu kalau kita bahas, pembahasannya cukup panjang. Amal itu juga sama, ya, pembahasannya cukup panjang. Maka agar Allah menjaga iman kita, di antara yang bisa kita lakukan adalah duduk di majelis ilmu. Kan gitu. Ya teman-teman ya. Jadi duduk di majelis ilmu tuh nggak sekali, 2 kali, 3 kali, tapi sepanjang hidup kita. Kita belajar untuk lebih beriman kepada Allah. Kita belajar untuk bagaimana mengamalkan ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Baik. Kemudian kenapa saya ambil tema tentang Ramadan, jikalau ini adalah Ramadan terakhir kita? Karena manusia itu ketika diingatkan dengan kematian, maka akan lebih cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan banyak orang, ya subhanallah teman-teman, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengambil ibrah kematian seseorang. Ya. Orang-orang yang mengantarkan jenazah, laki-laki yang mengantarkan jenazah ke kubur, ya itu pasti tuh dalam hatinya, jikalau hatinya masih bersih, jikalau hatinya belum mati, pasti ada perasaan, ya Allah, ternyata tempat terakhirku di tanah, gitu ya ibu-ibu ya. Laki-laki kalau nganter jenazah sampai ke pekuburan, apalagi sampai ke lubang, ya, mengangkat jenazahnya sampai ke lubang pekuburan itu, pasti kan ada tuh dalam dirinya rasa, ya Allah ternyata tempat tinggalku terakhir itu di tanah, gitu kan ya. Dan itu akan menjadikan motivasi ia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang hidayah itu datang ketika seseorang melihat orang lain meninggal dunia. Ya Allah berikan hidayah. Ya. Dan semoga dengan kita hari ini mengkaji ya tentang kematian, kalau ini adalah Ramadan terakhirku, semoga kita bersegera untuk bertaubat. Ya, bertaubat tuh nggak harus nunggu tua dulu. Bertaubat itu nggak harus nunggu akan datang hari kiamat dulu. Bertaubat itu nggak harus nunggu kita sakit dulu. Bertaubat itu bersegera. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Allah wafatkan kita. Kalau sudah ada tanda Allah akan wafatkan kita dan nyawa kita sudah mau ke kerongkongan, apalagi sudah di kerongkongan, maka pintu taubat sudah ditutup.
Sebelum adanya hari penyesalan, maka mari kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Baik, kemudian yang ketiga, teman-teman. Kenapa kita mempelajari ya hari ini tentang jikalau ini adalah Ramadan terakhirku? Karena Ramadan ini, teman-teman, Allah jadikan sebagai madrasah. Allah jadikan sebagai bulan untuk kita banyak-banyak belajar dari Ramadan ini. Ramadan ini Allah jadikan untuk kita merubah pola hidup kita. Yang awalnya nggak baik jadi lebih baik. Coba teman-teman ya, contoh real. Ada orang yang sebelum bulan Ramadan tuh bangunnya mepet subuh atau mungkin pas subuh gitu ya. Nah, ketika Ramadan minimal kan dia bangun pas sahur gitu ya. Itu polanya udah bagus nggak? Bagus. Nah, tinggal nanti pertanyaannya apakah pola ini dilanjutkan setelah Ramadan atau selesai saja. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa di antara tanda diterimanya amal seorang hamba adalah Allah langgengkan amal tersebut. Allah lanjutkan kembali amalan yang sudah dibiasakan di bulan Ramadan. Setelah selesai bulan Ramadan, Allah mudahkan ia untuk mengamalkannya kembali. Maka lihat kita nanti, kita berhasil nggak nih di bulan Ramadan? Kapan kita bisa lihat? Nanti ketika Syawal. Kalau terbiasa di bulan Ramadan kita berpuasa, kemudian Allah berikan kepada kita petunjuk hidayah di bulan Syawal melanjutkan untuk puasa Syawal, untuk puasa qadha apa yang kita tinggalkan, maka kita berbaik sangka kepada Allah, Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita di bulan Ramadan berpuasa, kalau kita di bulan Ramadan mengaji, membaca tilawah Al-Quran, kita di bulan Ramadan salat qiyamul lail minimal misalnya 2 rakaat, salat witir kita juga lakukan, tapi ternyata setelah keluar dari bulan Ramadan, Al-Quran sudah nggak pernah disentuh lagi. Ya, puasa ogah-ogahan. Sampai saya tuh pernah menemukan seorang wanita muslimah sudah mendekati bulan Ramadan, masih punya utang qadha, ya, masih punya utang puasa, utang wajib. Ya, subhanallah. Maka dari itu pesan saya teman-teman, kalau kita punya utang puasa catat dan disegerakan. Ya, kita nggak tahu kapan Allah wafatkan kita. Ustazah, tapi kan berat. Kalau habis Syawal itu kita itu kadang silaturahim terah ke Mbah A, terah keluarga B, terah keluarga C. Belum lagi nanti reuni TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Kira-kira begitulah ya. Akhirnya Syawal keluar, kita belum berpuasa. Maka sungguh teman-teman, pada hari-hari ini kita nih ya, kita pandai-pandai untuk menjaga waktu yang baik di dalam kehidupan kita. Kita hari-hari ini hari di zaman di mana fitnah itu cepat sekali, subhanallah, menempel kepada seseorang. Ya, maka tidak ada salahnya manakala misalnya kita nih mau ikut reuni, ternyata dalam reuni itu mudaratnya terlalu besar, ya udah saya jaga jarak gitu. Itu boleh, silahkan. Ya, jangan sampai keistiqomahan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita akhirnya luntur disebabkan kita punya teman-teman yang tidak baik, gitu ya. Kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, ya, ketika kita di bulan Ramadan misalnya ya, kita sering bersedekah. Di bulan Ramadan ini kita sering bersedekah dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kembali kita di bulan Syawal untuk bersedekah, maka insya Allah sedekah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di bulan Ramadan kita hobi bersedekah, setiap hari kita memberikan makan, setiap hari kita bersedekah, tapi ternyata ketika sudah keluar dari Ramadan kita sedekahnya hanya setiap hari Jumat saja. Ya. Kenapa banyak yang ketawa? Ya. Maka itu pertanda berarti sedekah kita diterima atau tidak, wallahu taala alam. Karena apa? Karena amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang adwam wa inqal, yang dikontinyukan, yang diistiqomahkan walaupun sedikit jumlahnya. Jadi kita nih para wanita, ibu-ibu, dan ini nasihat untuk diri saya, ya, yuk setiap hari kita bersedekah. Ya, Ustazah boleh nggak saya sedekah 1.000 rupiah? Boleh, silakan. Ya, kemarin kalau dulu saya diinfokan oleh admin Mutiara Hikmah tuh ada wanita muslimah yang sedekah setiap hari 5.000 ya ke Mutiara Hikmah, 5.000. Terakhir kemarin saya diinfokan oleh admin tuh ada fulana ya
Saya juga nggak tahu siapa orangnya, tapi dia seorang wanita. Dia sedekah 25 perak. Subhanallah. Teman-teman nggak usah kita nyinyirin. Sedekahnya kok sedikit 25. Subhanallah. Mungkin dia punyanya segitu. Ya. Dan kita berbaik sangka 25 ke sini, 25 ke sini, 25 ke sini. Ternyata dia taruh 100 tempat. Coba 25 kali 100 berapa? 2.500 setiap hari itu jauh lebih baik daripada sepekan sekali. Maka jadikan prioritas kita dalam hidup ini adalah untuk bersedekah. Ya. Kenapa teman-teman? Karena ini wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah bersabda bahwa aku diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mayoritas penduduknya adalah wanita. Maka kata Rasulullah SAW, tasaddaqna, wahai kaum wanita, bersedekahlah. Rasulullah yang menyuruh kita bersedekah. Ya, dan jangan lihat seberapa kecil sedekah kita, tapi lihatlah keistiqomahan kita untuk bersedekah. Gitu ya. Baik. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Kenapa kita belajar tentang apabila ini adalah Ramadan terakhir kita, ya kenapa kita ambil tema ini? Karena teman-teman, jikalau kita ini merasa bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita, maka kita akan lebih maksimal, lebih fokus untuk beribadah dan mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baik amal saleh. Sama, ketika kita mau sholat, di antara yang bisa membantu kita khusyuk sholat itu kan kalau kita berpikir, jangan-jangan ini sholat terakhirku, gitu kan ya? Kalau kita semua berpikir, jangan-jangan ini adalah sholat terakhirku, maka kita akan sholat dengan penuh kehusyuan. Ya, Ramadan juga sama. Ketika kita berpikir, ya Allah, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhirku. Ya, diwafatkan oleh Allah, tahun depan Ramadan datang, tapi kita nggak berjumpa lagi. Maka kita akan semangat untuk mengisi bulan-bulan Ramadan, akan mengisi hari-hari Ramadan ini dengan amal solih yang lebih maksimal. Jadi penting untuk kita menyadari teman-teman bahwa kematian itu datangnya kita tidak pernah tahu. Yang jelas kematian itu pasti akan datang. Dan sudahkah kita menyiapkan bekal untuk hari setelah kita meninggalkan dunia yang fana? Baik. Nah, setelah kita tahu kenapa kita mengambil tema ini, maka yang perlu kita lakukan teman-teman, yuk berarti apa yang bisa kita lakukan, kan gitu ya? Realnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa saja? Ya, yang pertama, teman-teman, tolong bagi kita yang sudah terlanjur berpuasa tapi belum mengilmui tentang ibadah puasa, cari ilmunya dulu. Masih ada waktu. Waktu di bulan Sya'ban kan saya sudah pernah tuh berpesan kepada teman-teman. Saya enggak tahu di mana ya. Yang jelas saya bilang di antara persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan adalah belajar tentang fikih puasa. Tentang apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya. Karena orang yang mengetahui ilmu tentang sesuatu itu akan lebih semangat dalam menjalankan ibadahnya. Ya, beda ketika kita nggak tahu ada apa di bulan Ramadan, apa faidah, apa fadilah, keutamaan dari bulan Ramadan, apa yang harus dilakukan manakala misalnya di bulan Ramadan ternyata di tengah hari Allah berikan kepada kita udzur untuk datang menstruasi. Itu kan harus ada ilmunya semuanya. Ya. Dan bolehkah misalnya untuk kaum wanita ya ketika di bulan Ramadan dia menggunakan tetes mata. Nah, itu juga ada ilmunya. Maka mumpung kita belum selesai dari bulan Ramadan, di antara tugas kita adalah belajar kembali tentang fikih puasa. Bukankah itu sudah terlambat, Ustazah? Tidak ada kata terlambat. Ya, kita belajar. Dari mana kita belajar? Ya, kalau ada majelis ilmu yang offline seperti ini, boleh silahkan. Tapi karena di Yogyakarta rata-rata ya bulan Ramadan ini off, ya, majelis taklim yang offline, maka boleh teman-teman belajar dengan online, mendengarkan kajian para ustadz yang ada di YouTube, ya, dan tentunya yang kita pilih adalah ustadz-ustadz yang akidahnya lurus, ya, yang keilmuannya juga dalam, ya, kita ambil ilmunya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, teman-teman, ya, apa yang perlu kita lakukan? Ya, kita tambah lagi bacaan Al-Quran kita. Kita sudah membaca Al-Quran, maka kita tambah lagi bacaan Al-Quran kita. Kenapa? Karena kalau
tidak di bulan Ramadan ini kita maksimalkan membaca Al-Quran, kapan lagi kita baca Al-Quran? Gimana ibu-ibu? Hari-hari biasa kita sudah disibukkan dengan banyak hal. Maka jangan sampai bulan Ramadan yang hanya sebentar ini waktunya, kita ternyata belum menghatamkan walau hanya 1 kali hataman. Subhanallah. Sungguh merugi orang yang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran tapi ia enggan untuk membacanya. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Masya Allah, kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran dengan lancar, maka bacalah. Alhamdulillah. Orang yang membaca Al-Quran dengan lancar itu bersama para malaikat. Ma'as safaratil kiramil bararah. Tapi kalau belum lancar, ustazah masih ya tata, ya baca Al-Qurannya masih nyambung, terbata-bata, ya plekak-plekok. Iyalah itulah. Alhamdulillahi. Itu boleh nggak baca Al-Quran? Boleh. Pahalanya banyak. Ya. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Dan ibu-ibu saya minta, wallahi saya minta kepada panjenengan semuanya. Kalau kita dengar ada saudari kita di masjid habis tarawihan misalnya, dia ngajinya masih alhamdulillah gitu-gitu ya. Jangan kita langsung ngaji aja nggak bisa. Jangan, wallahi jangan. Bisa jadi dia lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena perjuangannya membaca Al-Quran daripada kita yang sudah bisa baca Al-Quran tapi kita enggan untuk membacanya. Ya. Jadi membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan. Lihat bagaimana kondisi para ulama zaman dulu kala, ya mereka itu Masya Allah berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Ya, Imam Syafi'i, ya Allah, saya kemarin nyoba ya ibu-ibu. Saya bilang ke anak saya, coba Kak, Umi mau coba ya nak, baca Al-Quran dengan cepat tapi tajwidnya masih dijaga gitu ya. Terus saya baca, gitu ya. Ya Allah, saya hitung setengah jam 1 juz. Ya, setengah jam 1 juz itu cepat, oyang ya. Itu gimana Imam Syafi'i? Coba bayangkan. 24 jam, masa yo nggak tidur yo, gimana? Coba 1 kali 24 jam. Beliau menghabiskan 60 juz. Masya Allah, kan 2 kali hataman beliau. 60 juz berarti sejamnya berapa? Sejuznya berapa tuh ibu-ibu? Coba dihitung. Berapa? Yo ambillah biar gampang ya. 24, 60. Gimana ngitungnya biar gampang? 12 jam. Berarti kalau 12 jam 30 juz. Gimana? Sehari 60 juz. Ya. 12 jam 30 juz. Tapi masa Imam Syafi'i nggak tidur? Atau mungkin nggak ke kamar mandi? Iya, misalnya 10 juz 30 juz. 10 juz 30 juz. 10 jam 30 juz. Oke? Berarti 60 juz 20 jam. Gitu ya, ambillah ya 4 jam buat apalah ya misalnya. Oke, biar gampang. 10 jam dibagi 30 berapa? Hitung-hitungan, Bu. Berapa? Kurang dari setengah jam. 3. Enggak, Bu. Kalau beliau setengah jam aja itu 20 juz, iya kan? Iya kan 10 jam, Bu, dibagi kan 1 jam setengah. Iya enggak sih, Bu-ibu? Ayo hitung-hitung. Ini karena mungkin lagi puasa ya. Kalau setengah jam. Nih ibu-ibu, setengah jam itu kan per 5 jamnya 10 juz. Nggih mboten? Kalau setengah jam 1 juz, berarti kan per 5 jam tuh dapat 10. 10 jam dapat 20. Berarti lebih cepat dari itu. 1 jam 3 juz. Oke, 1 jam 3 juz. Berarti berapa? 20 menitan. Ya subhanallah, bayangkan lihat. 20 menit Imam Syafi'i menghabiskan 1 juz. Ibu-ibu, kalau di challenge ibu-ibu 20 menit 1 juz kira-kira butuh perjuangan nggak? Pasti ustazah gitu ya. Yo yakin lah, masya Allah ya. Bisa-bisa nggak masak ya, suaminya nggak makan gitu ya.
Ibu-ibu ngaji aja ya, Masya Allah. Dan itu peristiwa itu terjadi ya, Masya Allah, bukan semalam. Ya mungkin ibu-ibu karena ada challenge, ya oke lah semalam Ustazah saya bisa 30 juz. Masya Allah 30 juz bukan 60 juz. Ya besoknya udah nggak lagi gitu ya. Kalau Imam Syafi'i setiap malam, Masya Allah. Qatadah, ibu-ibu pernah dengar Qatadah? Imam Qatadah. Beliau setiap hari selain bulan Ramadan tuh 7 hari hatam, setiap 7 hari hatam. Karena kalau di bulan selain Ramadan ya sebelum 3 hari itu makruh. Jadi Imam Qatadah 7 hari hatam. Ya di bulan Ramadan dari tanggal pertama hari pertama sampai hari ke-20 beliau menghabiskan satu hataman 3 hari. Qatadah ya. Di 10 hari terakhir, beliau menghatamkan setiap hari 1 kali hataman. Itu Qatadah. Ya, Masya Allah. Maka sungguh teman-teman, yuk perlu kita perjuangkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena ternyata Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan barang siapa yang Allah berikan taufik untuk dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran ini akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Bayangkan Bu, ya bayangkan ya, saya tuh sampai ya Allah, kadang saya berdoa ya Allah, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa ja'alil Qur'ana syafi'an lana yaumal qiyamah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan Al-Qur'an ini syafaat untuk saya di hari kiamat. Kenapa? Karena bayangkan ibu-ibu, besok pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti, kita semuanya akan berada di sebuah tempat di mahsyar, ya semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Al-Qur'an datang mencari kita. Ya. Mana Bu Reni, kata Al-Quran. Mana Mbak Desi, ya. Mana Ummu Ali, mana Eyang Salamah, gitu ya. Mana siapa lagi yang mau tak sebut? Mana Aziza, gitu ya. Ya Masya Allah. Dan mana ibu-ibu yang di MPB, kata Al-Quran. Ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa ibu-ibu yang hadir di MPB ini dulu waktu Ramadan tahun berapa nih? 1447 Hijriah 2026. Mereka semangat untuk mengaji. Maka hari ini kata Al-Quran, aku meminta kepadamu agar aku diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada ibu-ibu yang ada di MPB. Masya Allah. Maka Allah pun mengizinkan Al-Quran untuk memberikan syafaat. Ya dimasukkanlah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jadi Masya Allah, rugilah kalau kita ini di bulan Ramadan tidak menghabiskan waktu bersama Al-Quran. Ya. Kenapa? Karena kapan lagi? Karena di luar bulan Ramadan, ya semakin setannya semakin apa Bu? Semakin menjadi-jadi. Iya enggak ibu-ibu? Ustazah, kalau di luar bulan Ramadan saya baca Al-Quran dari HP, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, notice gitu ya. Teng gitu ya. Akhirnya baca Al-Qurannya baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya lihat HP-nya satu jam, kan lebih parah lagi. Ya, makanya Masya Allah di bulan Ramadan itu momen untuk kita banyak-banyak bersama Al-Quran. Berjuang, gak apa-apa. Berlala-lala gak apa-apa Ustazah, gak apa-apa. Saya tuh sering kali ya melihat Masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah wala yuzaki alallahi ahada. Di Masjidil Haram ketika itikaf, itu Masya Allah, ya ada ibu-ibu tuh Masya Allah ya, dia baca Al-Quran tuh sampai ngantuk-ngantuk aja gitu. Gimana ya, ngantuk-ngantuk aja denguk gitu ya, iya sambil duduk ya. Padahal kalau kita sudah ngantuk banget ya ibu-ibu, apa anjurannya dari Rasulullah SAW? Tidak dilanjutkan baca Al-Qurannya, ditutup dulu. Ya, tutup, tidur sejenak, baru kemudian bangun, ambil air wudhu, baca lagi. Kenapa kita tidak dianjurkan membaca Al-Quran ketika ngantuk? Khawatir salah baca. Ya, ba jadi ta, ta jadi sa, ja jadi kho jadi ha. Ya, Masya Allah. Tuh mereka berjuang, Masya Allah. Maka dari itu nanti ya ibu-ibu, ya saya doakan dulu deh. Saya doakan semoga yang hadir di Majlis Raudatul Jannah pada pagi hari ini, semoga Allah berikan kesempatan untuk intikaf di Masjidil Haram. Amin. Mau Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Dua-duanya gak bisa, pilih salah satu ibu-ibu. Masjidil Haram. Ya Masjidil Haram itu pahalanya lebih banyak. Ya, bahkan Masya Allah ya, di 10 hari terakhir itu penuh. Jangankan 10 hari terakhir, Ramadan pertama kemarin ternyata menjadi Ramadan yang kami saksikan lebih penuh daripada Ramadan sebelumnya.
Ramadan sebelumnya kami saksikan menjadi Ramadan yang penuh dari tahun sebelumnya. Masya Allah. Apalagi di 10 hari terakhir Ramadan. Ustazah, dari mana uangnya saya berangkat umroh? Dari mana dananya? Bu, kita itu punya Allah yang maha kaya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, apalagi yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Yuk, kita tambah lagi. List amalan ibadah kita untuk memaksimalkan waktu di bulan Ramadan. Di antaranya adalah mainkan hati kita. Ingat, ibadah itu bukan hanya baca Al-Quran. Ibadah itu bukan hanya bersedekah. Tapi ibadah yang berkaitan dengan hati juga perlu diprioritaskan. Contoh apa ibu-ibu? Contoh tadi, berhusnudon kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kesempatan hamba untuk itikaf di Masjidil Haram. Sambil yakin 100% bahwa Allah akan ijabah doa kita. Kemudian kita memaafkan kesalahan orang lain. Itu juga sama bagian dari ibadah yang berkaitan dengan hati. Kita ridho dengan ketetapan Allah. Yaitu juga bagian dari apa yang ada di dalam hati. Ya, panjenengan pengennya ketemu bulan malam Lailatul Qadar, di malam ke-21 datang tamu haid, ya, datang menstruasi. Ketika kita tahu bahwa itu adalah bagian dari ketetapan Allah dan kita ridho, maka itu adalah pahala bagi kita semuanya. Ingat, amalan hati itu harus kita prioritaskan sebelum amalan jawarih. Maka ketika kita ridho, ketika kita berbaik sangka, ketika kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, ketika kita mudah untuk bertawakal kepada Allah, itu semuanya bagian dari amalan hati. Jangan sampai amalan-amalan hati kita tidak kita urusi, bahkan kita lebih fokus kepada amalan-amalan yang zahir, dan akhirnya lambat laun Allah jadikan hati kita sakit, naudzubillahi min dzalik, dan kita tidak bisa maksimal untuk melakukan amalan-amalan secara zahir. Begitu ya ibu-ibu. Jadi tenang aja bagi teman-teman yang dapat haid ya di 10 hari terakhir Ramadan, tenang. Masih bisa untuk beribadah, terutama wabil khusus tentang masalah-masalah hati. Gitu ya. Baik. Kemudian apa selanjutnya yang perlu kita lakukan, teman-teman? Nanti ketika Allah mempertemukan kita 10 hari terakhir Ramadan, perbanyak doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kalimat al-afu itu adalah kata yang lebih agung atau lebih levelnya lebih tinggi daripada kalimat maghfirah. Begini ibu-ibu. Kalau kita minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah aku tadi pagi sudah melakukan maksiat, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah tadi pagi saya terlambat sholat subuhnya misalnya, ya Allah ampuni dosaku, tadi pagi saya sudah berbohong, ya. Berarti ketika kita minta ampun kepada Allah dengan menyebut dosa-dosa kita, itu namanya kita minta maghfirahnya Allah, minta ampunan, ya. Al-afu, sebelum kita bilang kepada Allah, ya Allah ampuni aku, Allah sudah ampuni dosa kita. Masya Allah. Jadi al-afu itu lebih tinggi tingkatannya daripada maghfirah. Maka perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni itu domirnya ni. Kalau fa'fu anna itu domirnya kami. Ya, baik. Kemudian apalagi teman-teman yang bisa kita lakukan ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan 10 hari terakhir Ramadan, ya. Yang perlu kita lakukan teman-teman adalah, ingat ya, ini terkadang kita lupa, ya. Kita berterima kasih kepada pasangan kita. Ya, itu Masya Allah. Jadi yang namanya meminta maaf tuh, sungkeman tuh bukan hanya Idul Fitri, ibu-ibu. Ya. Mumpung masih ada waktu sisa, waktu yang Allah berikan kepada kita, kita berterima kasih kepada pasangan kita yang sudah punya pasangan. Yang belum punya pasangan, berterima kasih kepada orang tuanya. Ya, Allah itu suka kepada hamba-hambanya yang tahu berterima kasih kepada sesama hambanya. Bagaimana kita mau bersyukur kepada Allah kalau kita pun belum bisa berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita? Maka mumpung masih ada waktu, kita katakan kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, ya, jazakumullahu khair atas apa yang telah diberikan kepada saya. Semoga Allah ridho dan semoga Allah azza wa jalla kumpulkan kita nanti ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya, amin Allahumma amin. Dan di antara yang bisa kita lakukan teman-teman di 10 hari terakhir Ramadan adalah beriktikaf. Iktikaf. Dan tingkatan iktikaf itu berlevel-level. Saya jelaskan ya, izin saya jelaskan. Yang paling afdal adalah iktikaf seluruhnya. 10 hari terakhir Ramadan iktikaf semuanya. Yaitu yang paling afdal, teman-teman. Ada lagi di bawahnya ya sehari semalam. Jadi iktikaf itu macam-macam. Ada yang 10 hari full, 10 hari terakhir Ramadan. Ya, dia sudah bersiap-siap dari tanggal 20 memasuki malam ke-21, sudah bawa perbekalan, duduk di masjid gitu ya. Kemudian setelah itu tidak kemana-mana, kecuali ada keperluan, misalnya ke kamar mandi dan lain sebagainya. Berarti itu iktikaf yang paling afdal. Ya, 10 hari terakhir menjalankan ibadah yang dinamakan dengan berdiam diri, dan itu adalah kebiasaannya Rasulullah SAW beserta sebagian istri-istri beliau. Yang kedua adalah waktunya sehari semalam. Sehari semalam. Jadi panjenengan datang sore hari, nanti balik lagi sore. Itu sehari semalam. Yang ketiga adalah satu malam. Satu malam misalnya, itu sudah disebut iktikaf. Misalnya ibu-ibu datang sore gitu ya, sebelum maghrib, terus nginep di masjid, pulang nanti habis pas duha misalnya ya, jam 7-an pulang ke rumah. Nah itu iktikaf sama. Ya. Dan yang keempat adalah tingkatan iktikaf adalah duduk sebentar di masjid ya, dengan niat berdiam diri, bermunajat kepada Allah dan dengan niat iktikaf. Itu sudah iktikaf. Dengan datang ke masjid ikut sholat tarawih misalnya gitu ya. Terus setelah tarawih nggak pulang dulu deh, aku mau duduk di masjid gitu ya. Barang 15 menit diniatkan iktikaf, itu sudah dapat pahala iktikaf. Ya Masya Allah. Jadi iktikaf ini cakupannya luas ibu-ibu. Ya, jangan sampai kita mengatakan, Ustazah maaf ya saya nggak bisa iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Bu, ibu ambil tingkatan yang mana? Dan diserahkan sesuai dengan kondisi ibu-ibu semuanya. Kalau memang panjenengan masih ada tanggungan, anak-anak, suami, ya sudah ambil iktikaf yang sebagian. Ya. Jangan sampai untuk mengerjakan iktikaf akhirnya kita meninggalkan kewajiban. Nah itu jangan. Ya. Karena ini sesuatu yang zalim gitu ya. Jadi kalau memang ibu-ibu misalnya nih, eyang-eyang nih sudah nggak punya tanggungan misalnya, anak udah gede-gede, udah pada nikah gitu kan ya, di rumah juga tinggal sendirian, udah mau iktikaf aja di Masjid Pogong Baru, ya monggo silahkan. Ya, berarti ambil iktikaf yang keseluruhan 10 hari terakhir Ramadan. Dan Masya Allah ya teman-teman, kalau kita iktikaf, maka insya Allah biiznillahi ta'ala, ya lingkungannya sudah mendukung. Ya. Kita lihat teman-teman kita baca Al-Quran, masa yo kita nyekrol HP kan yo malu sama Allah. Iya enggak ibu-ibu? Iya enggak? Ya teman-teman kita pada ngaji, kita sibuk nyekrol HP. Kan ada rasa malu sama Allah, ya Allah, ini gimana toh? Ya, sudah diberikan kesempatan iktikaf masih nyekrol HP. Masya Allah. Maka dari itu pesan saya ibu-ibu, ya silahkan nanti dikembalikan ke ibu-ibu. Kalau memang tidak ada yang penting-penting banget dengan HP, ya maka kita boleh mencutikan HP 10 hari terakhir Ramadan. Ya. Emang boleh Ustazah? Boleh, silakan ya. Bahkan saya pernah berjumpa dengan salah satu akhwat ya, seorang perempuan di Masjid Nabawi. Ya saya ngobrol, orang luar gitu ya. Tapi dia bisa berbahasa Arab. Ya orang tinggal di Amerika, tapi dia bisa bahasa Arab. Aslinya bukan Amerika, cuma tinggal sama keluarganya di Amerika. Ya. Terus saya ngobrol, terus kata beliau, Azizah, tolong catat nomor saya gitu ya. Ini nanti hubungi saya ya. Tapi hubungi saya nanti setelah 5 hari setelah saya kembali ke negara saya, katanya. Kenapa? Karena saya selama umroh saya cutikan tuh HP. Saya sudah kalau ada apa-apa berita apa-apa ke suami saya aja gitu. Maksudnya memang sudah sounding ke keluarganya, kalau ada apa-apa urusannya sama suami, saya nggak bawa HP. Sampai ada yang begitu. Untuk umroh tuh mencutikan HP. Sudah gitu ya. Boleh nggak Ustazah saya nanti 10 hari terakhir Ramadan nggak bermedia sosial? Boleh. Ya, mungkin akan mendapatkan ketenangan yang lebih gitu ya. Jadi yang di sana bom karena ibu-ibu di sini fokus gitu ya. Nggak tahu tuh. Ya. Sampai berita terkini juga nggak mengikuti, sampai akhirnya apa? Temannya bilang, orang tuanya bilang, ayo pulang itu lagi ada perang di sebelah gitu ya. Oh ada perang toh gitu ya. Karena fokus. Ya Masya Allah. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi iktikaf tuh ada macam-macamnya. Baik.
Kemudian terakhir teman-teman, ya karena ini ternyata waktunya udah mau habis, udah habis malah ya. Terakhir adalah ketika kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam Lailatul Qadar, di antaranya teman-teman, kita hidupkan malam hari. Jadi malam hari itu dihidupkan. Dan ini bagian dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun kita nggak itikaf di rumah kita masing-masing, tapi kalau bisa malam harinya dihidupkan. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah bersama para istri-istri beliau, ya zaman dulu kala itu menghidupkan sunnah ini 10 hari terakhir Ramadan, itu malamnya nggak tidur, gitu ya. Ustazah, gimana kalau budaya di Indonesia ini belum, gitu? Karena kalau di Saudi yang saya lihat teman-teman, kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, apalagi bukan hanya 10 hari terakhir Ramadan, dari awal Ramadan, ya, itu masya Allah paginya jadi malam, malamnya jadi pagi, siangnya jadi malam, malamnya jadi siang. Ya, pagi hari itu teman-teman, ya kota Mekah itu udah kayak kota mati. Ya, jarang kita ketemu orang seliweran gitu ya. Terutama jam 9, jam 8 itu nanti rame-rame sebelum duhur. Ya, malam hari ramenya luar biasa. Ya, jadi boleh kita begadang. Kapan begadangnya? Di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, habiskan waktu malam-malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta, barangkali pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dan siapkan proposal doa dari sekarang. Dari sekarang. Tulis proposal doanya. Proposal doa itu gimana Ustazah? Ya, ibu-ibu hajatnya mau apa? Tulis. Ya. Karena kadang kalau nggak ditulis ibu-ibu, pas masanya malam Lailatul Qadar kita bingung. Ya, minta apa yo? Jodoh udah ada, anak udah ada gitu ya. Apalagi Bu, mobil udah ada gitu ya. Apalagi iman, alhamdulillah masih dalam keadaan beriman gitu ya. Ya, bingung, maka tulis proposal doa itu apa? Ya. Dan masya Allah banyak ya, sebagian ummahat, sebagian akhwat yang saya jumpa di Mekah, ya masya Allah, mereka itu sudah merasakan ya dari doa-doa malam Lailatul Qadar sebelum Allah sudah Allah ijabah, sebelum Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka di hari Idul Fitri. Masya Allah. Jadi cerita, alhamdulillah ukhti, jangan sampai kamu sia-siakan doamu di malam-malam ini. Saya sudah merasakan doa saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sering mendengar begitu. Masya Allah. Dan ini bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka proposal doa perlu kita siapkan agar nanti ketika masanya tiba kita sudah siap. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan terbaik. Semoga Allah Azza wa Jalla kabulkan segala hajat-hajat doa-doa kita semuanya. Kalaupun belum Allah kabulkan, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Allah akan menyiapkan yang lebih baik dari apa yang kita pinta, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.